Ya, terima kasih Pak Budianto dan Mas Tono selaku Wakil Ketua Umum Asperindo ya Pak. Ya, ya. Ya, yang mewadahi perusahaan kurir di Indonesia Pak. Betul ya? Betul, betul, Ya. betul. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi sudah join di event Trasgo Pak. Menarik Pak terkait topik yang akan kita ulas kali ini kan dari Aspirindo minggu lalu menyatakan sikap terkait promo gratis ongkos kirim Pak yang dilakukan oleh e-commerce Pak. Itu Betul. mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu pertimbangannya apa saja Pak? Iya, jadi kondisinya memang sebenarnya sudah lama, sudah ramai masalah free ongkir ini berlaku atau diterapkan khususnya di marketplace. Marketplace yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan kurir yang kebetulan ada beberapa sebagian besar masuk anggota Asperindo gitu. Nah, di mana free ongkir ini sebenarnya banyak merugikan dari beberapa segi gitu. Itu kondisinya adalah yang pertama adalah melanggar undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang POS maupun Kemenkominfo. Itu jelas-jelas melanggar gitu. Jadi perdagangan dengan free ongkir itu jelas-jelas melanggar, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah menghilangkan potensi penerimaan negara, khususnya penerimaan negara yang dari BNPB dan penerimaan terhadap PPN maupun PPH dari badan. Itu menghilangkan potensi penerimaan negara. Yang ketiga adalah potensi terjadinya namanya usaha yang tidak sehat karena terjadi tadi free ongkir. Itu yang paling utama seperti itu, yang jelas-jelas merugikan. Yang keempat adalah merugikan satu perusahaan sendiri karena mengikut atau ikut program dengan free ongkir, otomatis perusahaannya juga dirugikan dan turunannya secara otomatis nantinya. Baik, baik. Pak, detail soal melanggar soal dasar hukum Menkominfo itu di pasal apa Pak? Jadi kalau kita lihat dari pertentangan dengan free ongkir, pertentangan dengan undang-undang POS atau Kemenkominfo itu di Undang-Undang Nomor 38 yaitu tahun 2009, itu tentang POS, dan kalau dengan kementeriannya adalah Kemen nomor 01 Kominfo tahun 2001 nomor 01 tahun 2012. Di sana jelas-jelas disebutkan di pasal 5 ayat 3 itu layanan pos itu menyatakan besaran tarif layanan komersial tidak boleh lebih rendah daripada harga pokok produksi. Ya, jadi tidak boleh lebih rendah daripada harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu apa sih yang meliputin? Harga pokok produksi itu yang pertama adalah biaya produksinya sendiri terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah biaya pemasaran. Yang ketiga adalah biaya administrasi. Yang keempat adalah biaya umum. Yang kelima adalah perusahaan juga harus punya margin. Nah, sehingga ini melanggar gitu, bahwa free ongkir otomatis kan tidak ada biaya pengiriman. Jelas-jelas itu pasti melanggar di Undang-Undang POS maupun di Permen Kominfo. Itu yang tadi yang pertama. Kalau kita lihat dari potensi kerugian negara terhadap BNPB, seluruh perusahaan kurir ini kan harus membayar itu namanya pendapatan negara bukan pajak, PNBP, yang nilainya 0,25%. Apabila satu perusahaan itu menerapkan free ongkir, secara otomatis mereka nggak punya pendapatan, otomatis PNL-nya nggak punya. Kalau nggak punya profit and loss atau rugi, ya otomatis BNPB hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah potensi kehilangan negara terhadap PPN, bahwa setiap pengiriman barang itu dikenakan PPN 1,1%, tidak bisa dikreditkan. Nah, kalau free ongkir otomatis nggak ada biaya pengiriman, justru otomatis PPN-nya hilang 1,1%. Terus yang keempat adalah pajak penghasilan PPh 23 yaitu 22%. Apabila perusahaan atau kurir itu rugi, otomatis nggak bayar pajak penghasilan tahunannya. Ya, karena free ongkir. Kalau free ongkir kan nggak mungkin untung. Kalau free ongkir kan berarti rugi.
gitu. Hanya untuk biaya promosi atau untuk mendapatkan transaksi keuangan, akhirnya perusahaan itu rugi, sehingga pemerintah dirugikan karena tidak mendapatkan potensi penghasilan pajak yang tadi mulai dari PPN-nya, BNPB, dan potensi pajak terhadap PPh Badan yang 22%. Nah, kita hitung berapa sih transaksi yang free ongkir. Free ongkir ini kan rata-rata dilakukan oleh marketplace. Transaksi di marketplace kan sangat besar sekali. Nah, tinggal ngitung aja berapa persen, 1,1% hilang. Tinggal dihitung itu berapa triliun gitu satu bulan yang hilang dari transaksi yang ada gitu. Terus dari BNPB berapa triliun yang akan hilang. Terus dari pajak badan berapa triliun, karena 22%, berarti kan gede sekali. Nah, ini yang mendasarin kita bahwa itu adalah melanggar aturan yang sudah kita buat. Itu yang paling utama seperti itu. Selain itu adalah ada usaha yang tidak sehat karena terjadinya satu perusahaan menerapkan free ongkir, satu perusahaan tidak menerapkan free ongkir, sehingga itu berpotensi untuk menyingkirkan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu untuk melakukan free ongkir. Menguasai pasar akhirnya nantinya kan. Ya, baik. Tapi sebenarnya ini kan tren free ongkir kan berlangsung sangat lama, Pak. Mungkin 6 atau 5 tahun terakhir gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa baru hari ini Asperindo bersikap itu? Sebenarnya free ongkir itu berlakunya nggak nyampe 5 tahun 6 tahun terakhir, tapi antara 1-2 tahun terakhir, di mana muncul marketplace yang ada di promosi di media-media itu baru muncul. Sebenarnya Asperindo sudah beberapa kali menegaskan terhadap hal ini, tetapi masih juga dilakukan oleh beberapa anggota. Nah, sekarang kita bersikap bahwa sekarang kita tegas itu melarang, karena jelas-jelas itu melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha beberapa kali menyuratin ke kementerian, tetapi dari kementerian sendiri, karena itu kadang ada beberapa ranah Departemen Perdagangan, sehingga ini mungkin belum nyampe sampai Departemen Perdagangan. Karena antara kurir sama marketplace kan berbeda. Kalau kurir memang domainnya Kementerian Kominfo, tetapi kalau untuk marketplace sendiri domainnya adalah Menteri Perdagangan. Nah, ini masih belum nyambung. Yang ketiga adalah masalah potensi pajak yang hilang. Ini kan sebenarnya domainnya dari Departemen Keuangan, Dirjen Pajak. Nah, mungkin selama ini Dirjen Pajak belum mengetahui kondisi seperti ini. Makanya kita tegaskan di sini, apabila terjadi free ongkir ini, potensi terhadap pendapatan negara akan hilang, itu melibatkan dari Dirjen Pajak. Itu juga harus harapan kami harus ikut serta untuk memberantas atau menghilangkan praktek-praktek seperti ini yang tidak sehat. Baik. Di dalam sikap Asperindo kan ada poin bahwasanya promo ongkir ini merugikan industri, Pak. Industri yang dimaksud ini industri kurirnya atau industri mana, Pak? Sebenarnya jelas kalau dari industri kurirnya udah pasti. Seorang perusahaan kurir, kalau dia ada revenue dari penghasilan terhadap biaya pengiriman, otomatis kan dia akan mendapatkan penghasilan. Dia harus bayar pajaknya. Tetapi kalau free ongkir, kalau itu diterapkan oleh satu perusahaan kurir, secara otomatis perusahaan tersebut ya pasti rugi. Udah jelas-jelas free ongkir, nggak ada biaya pengiriman, berarti free semua. Berarti mereka rugi. Kalau rugi, potensi terhadap perusahaan tersebut rugi udah pasti. Nah, kalau perusahaan tersebut juga rugi, ini kan berdampak efek domino kemana-mana. Terhadap vendornya pasti juga akhirnya vendor-vendor terjadi pembayaran yang mundur, bisa saja terjadi. Gitu. Biaya-biaya yang lain bisa saja terjadi mundur, akhirnya bisa saja perusahaan itu tutup nantinya di kemudian hari. Kalau terus-terusan ini dipraktekkan. Baik, baik. Dari pihak Asosiasi E-commerce kan sudah menanggapi, Pak, di media itu bahwasanya untuk promo ongkir ini kan dibebankan secara bersama gitu, baik e-commerce-nya, sellernya, termasuk perusahaan kurir. Artinya tidak hanya perusahaan kurir saja gitu, Pak. Tanggapan dari Asperindo, Pak? Iya, memang ada beberapa yang konsepnya adalah ada yang murni dilakukan oleh kurir, ada yang masih pembebanannya bersama-sama. Tetapi bagi kita adalah free ongkir ini kan sebenarnya tidak mendidik kepada masyarakat yang tidak baik. Kan jelas-jelas
di dalam undang-undangnya jelas melarang bahwa tidak boleh ada namanya free pengiriman. Gitu, istilahnya free ongkir, tapi biaya pengiriman itu harus ada gitu. Nah, kalau ada satu pihak mengeklaim ini biaya sebagai biaya promosi, harusnya jangan ada istilah free ongkir. Ya, tetapi gunakanlah istilah-istilah yang lain. Karena jelas-jelas di undang-undang itu tidak diperbolehkan. Kita bicaranya undang-undang Kominfo, ya, undang-undang Kementerian Undang-undang PT Pos, undang-undang Pos gitu. Kecuali di undang-undang perdagangan boleh, saya nggak tahu apakah itu boleh nggak di undang-undang perdagangan. Menurut saya juga sama. Namanya di undang-undang perdagangan itu kan tidak boleh menjual dengan tidak ada biaya. Namanya menjual rugi, saya kira juga nggak diperbolehkan. Di undang-undang monopoli tidak diperbolehkan kan menjual dengan rugi. Katakanlah di perdagangan kita jual baju, tetapi jualnya itu free semua, gitu, diberikan kepada masyarakat. Itu kan nggak boleh menjual baju dengan katakanlah free, kan tidak boleh. Cuman ini di embel-embelnya adalah free ongkir, gitu. Ongkos kirimnya yang gratis. Jelas-jelas kalau kita bicara free ongkir, ini domainnya adalah di Kementerian Kominfo, Undang-Undang Pos, karena inilah free ongkir, biaya pengiriman, gitu. Bukan masalah promosinya. Karena kalau promosi free ongkir harusnya tidak boleh menggunakan istilah seperti itu, karena undang-undangnya jelas mengatur tidak boleh. Untuk biaya pengiriman itu harus ada, yaitu minimal tidak boleh lebih rendah dari harga produksi. Oke. Dan umumnya sejauh ini soal promo free ongkir ini lebih dominan dibebankan ke perusahaan kurir, Pak, atau seperti apa? Tergantung sih program-programnya, ada beberapa yang bisa aja separuh-separuh, bisa saja programnya itu join program-program seperti itu. Jadi macam-macam programnya itu macam-macam. Ada juga kadang di masa-masa tertentu, katakanlah ada satu kurir yang berani mempromosikan diri karena memang perusahaan kurir baru masuk, dia berani free ongkir untuk kota tertentu, katakanlah kota Jakarta free ongkir gitu, yang nanggung kurirnya sendiri. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang separuh-separuh, sebagian-sebagian. Ada juga yang berani, oke, saya berani untuk kota Surabaya atau kota Jawa Barat saja, kurirnya berani. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Kalau di internal Asperindo sendiri, Pak, pertimbangan mungkin yang pernah mengikuti promo ongkir ini apa, Pak? Selama ini memang dari Asperindo belum ada ketegasan. Baru sekarang ini Asperindo mengambil sikap. Yang pertama adalah kita memberikan surat kepada Kadin untuk diteruskan kepada kementerian terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo. Kita suratin mereka himbauan atau penegasan bahwa praktek-praktek free ongkir ini memang dilarang. Nah, kita minta kepada departemen terkait untuk memberhentikan atau menghilangkan istilah free ongkir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah buatkan surat kepada seluruh anggota Asperindo penegasan masalah free ongkir ini dilarang, tidak diperbolehkan di anggota Asperindo. Maupun yang di luar anggota Asperindo kita himbau bahwa itu dilarang. Yang ketiga, setelah kita surat ke mereka semuanya, kita panggil rencananya yang melakukan masih melakukan sampai dengan saat ini, setelah kita suratin mereka masih melakukan praktek free ongkir, kita panggil. Nanti Dewan Etika akan mensidang teman-teman yang masih melakukan praktek seperti ini. Nah, hasilnya sidang tersebut apa? Nah, itu jelas-jelas kita akan tegaskan bahwa itu melanggar, otomatis ya kita akan bisa keluarkan dari anggota Asperindo dan kita akan rekomendasikan kepada departemen terkait, khususnya kementerian terkait, bahwa ini melanggar, kita sudah suratin, kita sudah panggil, tapi masih melakukan lagi gitu. Itu sikap dari Asperindo yang akan kita lakukan ke depan. Baik. Apakah dari Asperindo juga akan berupaya melakukan dialog, Pak, dengan marketplace untuk cari titik temunya, Pak, gitu, Pak? Jadi dengan marketplace dari hasil rapat hari ini kita akan membuat surat kepada marketplace sendiri untuk melakukan istilahnya satu, mengingatkan kembali. Mungkin dari marketplace sendiri tidak tahu bahwa dengan free ongkir ini ada aturan yang dilanggar. Mereka kemungkinan belum tahu. Jadi kita akan ingatkan. Yang kedua, kita minta waktu untuk berdiskusi, menjelaskan
bahwa hal-hal seperti ini di dalam praktek perusahaan jasa pengiriman tidak diperbolehkan, sehingga nanti ke depan harapannya adalah marketplace atau semuanya yang melakukan praktek seperti ini tidak terjadi lagi. Istilahnya kalaupun menggunakan istilah yang lain silahkan, tetapi intinya di dunia pengiriman tidak ada istilahnya free ongkir, semuanya ada biayanya dan itu harus dibayar, dan dia jelas harus di bawah harga pokok produksi. Baik, baik. Pak Tapis, dari pengalaman yang ada itu dengan adanya promo ongkir ini apakah sangat berpengaruh terhadap volume kiriman perusahaan kurir, Pak, sebenarnya? Secara otomatis ya, karena memang ini sebenarnya memanjakan customer, ya pembeli. Yang dimanjakan itu memang pembeli, karena memang pembelinya mendapatkan harga yang lebih murah atau biaya pengiriman yang sangat murah atau biaya pengiriman yang tidak ada. Secara otomatis ini kan mereduksi terhadap orang belanja. Semakin banyak orang belanja, pasti kalau kita melihat di marketplace, orang akan memilih mana kira-kira barang yang free ongkir, mana yang tidak free ongkir. Nah, secara otomatis si pembeli akan pilih yang free ongkir. Kalau ada salah satunya kena biaya, satunya tidak kena biaya, secara otomatis akan pilih seperti itu. Nah, kalau kita dibuka di marketplace kan jelas bahwa free ongkir dikirim oleh satu perusahaan ini. Tetapi kalau perusahaan satunya adalah kena biaya, secara otomatis customer kan milih yang tanpa biaya gitu. Kalau tanpa biaya dikirim oleh satu perusahaan A, tapi kalau yang ada biaya oleh perusahaan B. Nah, ini kadang itu terjadi di market sekarang ini. Baik, tapi yang jadi masalah walaupun volume kiriman itu sangat meningkat, bukan berarti mereka mendapatkan margin gitu ya, Pak? Ya, kalau free ongkir secara otomatis kan dari mana pendapatannya? Pasti kalau mereka yang mempromosikan, perusahaan kurir yang mempromosikan atau yang membuat program free ongkir, secara otomatis full dia tidak mendapatkan revenue, gitu. Secara otomatis marginnya nggak ada. Tetapi kalau program ini adalah bersama-sama, secara otomatis juga berkurang revenue-nya, ya kan? PNL-nya berkurang, revenue dapat, tetapi di bawahnya yang akan hilang, gitu. PNL-nya mesti akan minus, gitu. Atasnya ada, revenue ada, katakanlah biaya pengirimannya ditanggung 50% oleh kurir, 50% oleh marketplace. Secara otomatis revenue ada, tetapi di bawahnya yang hilang nantinya, yaitu apa? Jadi rugi. Kalau rugi potensinya berarti kan akan hilang namanya pajak badan yang 22% sama pajak BNPB yang 0,25%. Karena jadi rugi. Harusnya kan enggak. Kalau enggak ada program itu kan jadi perusahaan untung harusnya. Kalau untung berarti harus dibayar pajak badannya sama pajak BNPB-nya. Tapi karena rugi jadi hilang potensi negaranya. Nah, ini yang kita edukasi kepada marketplace maupun ke masyarakat, itu potensi seperti itu. Sementara sekarang pemerintah bagaimana meningkatkan pendapatan terhadap pajak. Nah, ini kan bertolak belakang, gitu. Pemerintah lagi kesulitan untuk bagaimana menaikkan pajak ini, gitu. Tetapi satu sisi di market yang lain ini kok malah ada free ongkir sehingga potensi pajak hilang, gitu. Kalau potensi pajak hilang kan jadi perekonomian kita jadi susah nantinya. Karena potensi pajaknya tidak bisa untuk membayar yang lain. Baik, baik. Artinya dari perusahaan kurir yang tetap mengikuti promo ongkir ini, dia beralasan juga mungkin untuk bagian dari strategi marketing mereka, Pak, ya, untuk mendapat pasar baru gitu ya, Pak? Analisanya seperti itu sementara. Tapi nanti setelah kita akan panggil, nanti baru ketahuan sebenarnya apa. Tetapi hampir rata-rata strateginya adalah bagaimana menggait market yang ada. Ya, terjadilah akhirnya potensi persaingan tidak sehat. Karena katakanlah ada 10 perusahaan kurir, 5 mengadakan free ongkir, 5 tidak mengadakan free ongkir. Secara otomatis masyarakat akan pilih yang 5 mengadakan free ongkir kan. Sehingga yang 5 ini berpotensi kehilangan customer. Yang 5, yang A itu adalah mendapatkan customer. Ini kan tidak boleh di dalam market satu mendapatkan customer untuk menghilangkan pesaingnya. Itu kan tidak boleh di dalam praktek monopoli juga tidak boleh kan seperti itu. Harusnya kan sama-sama.
Apakah dari pihak Asterindo sudah berhitung, Pak, dengan menolak promo ongkir ini otomatis ada potensi penurunan volume kiriman gitu, Pak? Nah, menurut kami sih enggak, karena masyarakat sekarang itu tak terbiasa dengan belanja online. Kalau kita bicara di online ya, hampir berapa persen saya pastinya belum tahu, tetapi dengan pandemi kemarin itu transaksi di online meningkat drastis. Sekarang pun juga karena sudah dimanjakan dengan pandemi kemarin, berlanjut sampai sekarang bahwa anak-anak muda itu banyak sekali orang belanja di online. Kalau kita ngelihat ke mall-mall yang khususnya yang besar-besar, itu agak sepi orang belanja. Orang datang ke mall cuma hanya untuk makan, bukan orang belanja. Tapi orang belanja banyakkan adalah ada di online, baik marketplace maupun yang non marketplace gitu. Ya itu tetap ada gitu, akan tetap tinggi karena kebutuhan itu akan tersedia di online. Daripada kita belanja, katakanlah kita harus ke Palembang untuk beli barang-barang di Palembang, tetapi di online sudah ada, ya nggak perlu lagi, cukup dari Jakarta belanja barang-barang di Palembang, barang-barang di Aceh, besok udah sampai, tetap saja gitu. Artinya andaikan pun volume kiriman turun tidak terlalu signifikan gitu ya, Pak, nantinya? Harusnya tidak, karena kondisinya justru karena adanya free ongkir ini kan, ini membuat potensi satu perusahaan akan mendapatkan volume besar, satu perusahaan kurir akan turun volumenya karena tidak ikut program, kan itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi tadi, potensi kerugian negara terhadap perpajakan hilang, itu yang paling utama. Tapi sebenarnya kalau terkait COD berangkat dari tahun lalu yang sempat ramai viral itu, Pak, untuk tahun ini apakah ada catatan serupa terkait COD, Pak? COD itu adalah satu pilihan layanan terhadap pembayaran saja, bahwa kita memang wajib memudahkan bagi pembeli, itu memudahkan, bisa menggunakan transfer, bisa menggunakan digital, bisa menggunakan COD. Itu hanya layanan masyarakat, karena memang kita tahu bahwa di wilayah Indonesia belum semuanya terjangkau masalah transaksi perbankan, sehingga dia milih menggunakan COD. Tetapi lebih banyak masyarakat pilih COD ini menurut kami adalah karena memang si pembeli ini belum percaya 100% terhadap sellernya, karena kan memang COD ini banyak menggunakan social e-commerce. Social e-commerce siapa saja bisa membuat jualannya di katakanlah Instagram, Facebook, TikTok gitu. Kita nggak tahu gitu siapa yang jual di sana, barangnya seperti apa nanti, sehingga pembeli ini dia lebih nyaman kalau dia pakai COD, sehingga barangnya nyampe dulu baru saya bayar gitu. Tapi kalau dengan brand-brand tertentu, saya yakin kalau brand-brand tertentu lebih banyak adalah berani transfer gitu. Contohnya saya sendiri, kalau saya beli brand tertentu yang sudah terkenal, ya ngapain pakai COD? Udah jelas-jelas brandnya ada gitu, mereknya udah jelas, saya bayar. Tapi kalau barangnya saya nggak jelas, tokonya saya juga nggak tahu, ini istilahnya bukan besar, rata-rata kan UMKM ini kan masih menengah kecil semua, jualan di Instagram, di Facebook, di TikTok, sehingga kurang percaya, sehingga pilihan COD itulah menjadi pilihan yang paling utama. Itu makanya itu terjadi. Nah, kalau masalah kasus kemarin, ada beberapa kasus memang ada seller nakal, di mana barangnya tidak sesuai dengan pesanannya. Itu memang hanya 1-2 kasus saja. Kadang memang ya kembali lagi, bahwa jualan di social e-commerce, barangnya kita sebenarnya promosinya bagus, yang turun nggak taunya beda. Itu makanya perlulah uang COD. Kadang masyarakat si pembeli ini yang disalahkan kurirnya, padahal sebenarnya kurir hanya mengantarkan, menerima duitnya, sudah selesai, bukan yang bertanggung jawab terhadap barang. Tetapi kejadian di lapangan adalah kadang kurirnya dipersalahkan, dikira itu adalah kerjasama dengan kurir, padahal nggak seperti itu. Nah, kita selalu melakukan edukasi kepada masyarakat supaya permasalahan seperti ini yang salah itu sebenarnya sellernya, bukan si kurirnya, seperti itu. Hanya kasus kecil, bukan besar. Cuman kadang kasus kecil dibesarkan seakan-akan semua seller seperti itu, kan nggak juga, hanya 1-2 saja yang terjadi. Baik, mungkin terakhir Pak, closing statement terkait ini Pak, mungkin
dari Asperindo bisa memberi himbauan kepada pelaku marketplace dan perusahaan kurir untuk sekiranya ya terkait sikap Bapak Asperindo ini, Pak. Ya, jadi secara tegas Asperindo sekarang ini lebih tegas terhadap teman-teman atau mitra-mitra khususnya di marketplace maupun di social e-commerce dan teman-teman yang bergabung di Asperindo atau perusahaan kurir untuk istilahnya jangan sampai menerapkan free ongkir, karena jelas-jelas free ongkir itu kan melanggar beberapa peraturan yang tadi saya jelaskan, peraturan undang-undang pos melanggar, Kementerian Permen Kominfo juga melanggar, terus potensi pendapatan negara juga hilang dari pajak. Nah, kita menghimbau kepada pihak-pihak terkait khususnya perusahaan kurir untuk tidak melakukan praktek free ongkir. Nah, di marketplace sendiri gunakanlah promosinya, jangan menggunakan istilah free ongkir, karena free ongkir ini adalah berhubungan dengan pengiriman. Kalau berhubungan dengan pengiriman berarti ada undang-undangnya, yaitu undang-undang pos gitu. Itu tidak boleh istilahnya biaya pengiriman itu gratis. Biaya pengiriman itu ada, yaitu tidak boleh lebih rendah dari biaya pokok produksi. Nah, itu kuncinya ada di situ. Sehingga praktek-praktek ke depan free ongkir itu tidak ada, sehingga itu mendidik masyarakat untuk masyarakat tidak terjebak dengan kondisi free ongkir yang ada. Itu pesan dari Asperindo seperti itu. Untuk konsumen, Pak? Konsumen, ya kalau konsumen intinya adalah bagaimana mereka selalu ada pilihan. Kalau namanya masih ada pilihan mana yang menguntungkan konsumen, ya konsumen pasti akan memilih ke sana. Gitu, arah konsumen semua sama. Mana yang menguntungkan bagi konsumen, mereka akan pilih. Mana yang merugikan, dia nggak akan pilih. Makanya kalau istilah free ongkir tidak ada, secara otomatis konsumen juga tinggal memilih saja, yaitu kurir mana yang dia inginkan. Karena ada beberapa konsumen yang loyal terhadap kurir A, ada konsumen yang loyal kepada kurir B. Nah, harapan kami dari marketplace sendiri dalam hal memilih kurir ini juga harusnya dibuka seluruhnya. Jadi tidak hanya 1-2 perusahaan kurir, tapi dibuka seluruhnya, sehingga masyarakat itu punya pilihan. Sama dengan kalau masyarakat itu milih barang, saya beli bolpen, saya bisa pilih macam-macam gitu, baik di toko A, toko B, toko C, banyak barangnya, sehingga saya tinggal pilih. Nah, sama harusnya di marketplace juga banyak pilihan kurirnya, sehingga tinggal pilih mana yang kira-kira saya loyal mana, dan mana yang harganya lebih murah daripada kurir-kurir yang lain gitu. Nah, harapan kami seperti itu. Baik. Sehingga tetap customer diuntungkan gitu, karena ada banyak pilihan. Kalau sekarang kan si pembeli kan kadang nggak diuntungkan karena nggak ada pilihan. Nah, dipaksa untuk memilih sendiri gitu, hanya 1-2, tidak banyak pilihan. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga diskusi ini bisa jadi bagian sosialisasi ke teman-teman marketplace dan perusahaan kurir ya Pak. Ya, semoga. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih Mas. Sampai ketemu. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.